Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar teknologi informasi akan membahas mengenai supply chain management pada perusahaan gula dan pada perusahaan mobil. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Amanah Khairiyah Daulay, yang kedua Azizah Femi Winanda, yang ketiga Jeki Harya Permana, dan yang keempat saya sendiri Vicky Kurniawan. Baiklah, pertama-tama saya akan sedikit membahas mengenai apa itu supply chain management. Supply chain management atau yang biasa disingkat dengan SCM adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Rangkaian kegiatan ini meliputi proses perolehan bahan yang didapatkan dari supplier, proses produksi pada bagian manufacturing, hingga distribusi produk jadi tersebut ke konsumen akhir. Baiklah, kami akan membahas mengenai SCM ini pada perusahaan gula dan pada perusahaan mobil. Yang pertama, pada perusahaan gula akan dibahas oleh Amanah. Kepada Amanah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Khairiyah Daulay dan di sini saya akan menjelaskan apa itu SCM perusahaan gula dari PG Madukismo. PG Madukismo didirikan pada tahun 1955 yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan masih beroperasi hingga saat kini. Sebagai satu-satunya pabrik gula di daerah istimewa Yogyakarta, pabrik ini memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gula di wilayah Yogyakarta, dan juga sebagai perusahaan padat karya yang banyak menampung tenaga kerja dari Provinsi Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan semakin berkurangnya luasan lahan akibat pengembangan bangunan, sehingga Madukismo mendatangkan bahan baku tebu dari luar Yogyakarta. Sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir, atau pengecer yang mengantarkan produk ke konsumen akhir. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di PG Madukismo yang beralamat di Kelurahan Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian berupa penjelasan dari data yang diperoleh di lapangan seperti pemetaan rantai pasok perusahaan, serta hasil wawancara langsung dengan pakar ahli dalam penelitian. Kinerja rantai pasok diukur dengan bantuan software Expert Choice 11. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mengetahui mekanisme rantai pasok di PG Madukismo dengan cara memetakan struktur rantai pasok serta meninjau proses bisnis, sumber daya rantai, dan manajemen rantai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Amanah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azizah. Kepada Azizah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi hasil dan pembahasan pada perusahaan kami, yaitu mekanisme rantai pasok. Mekanisme rantai pasok di perusahaan Madukismo diidentifikasi berdasarkan struktur rantai pasok, proses bisnis, sumber daya rantai pasok, dan manajemen rantai pasok. Struktur rantai pasok pada perusahaan Madukismo dapat dilihat dari 3 aliran, yaitu aliran material, aliran finansial, dan aliran informasi. Pada proses bisnis di perusahaan ini, kita dapat lihat proses bisnisnya yaitu melalui pola distribusi aliran material, aliran finansial, dan aliran informasi. Sebelum terjadinya proses bisnis, maka kita akan terlebih dahulu melakukan produksi gula. Sebelum terjadinya proses produksi gula, tebu-tebu yang sudah layak ditebang akan dibawa terlebih dahulu ke meja tebu, dan selanjutnya akan dilakukan produksi gula. Sedangkan gula yang sudah diproduksi dan dikemas dengan baik akan disimpan di gudang. Selanjutnya adalah sumber daya rantai pasok. Pada produksi gula SHS terbagi menjadi 6 stasiun kerja, yaitu stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun
Penyelesaian. Terdapat dua jenis teknologi budidaya tebu, yaitu budidaya tebu dengan sistem Reynoso dan sistem mekanisasi. Sistem Reynoso merupakan sistem bercocok tanam tebu dengan menggunakan atau menerapkan teknologi drainase dan irigasi secara efektif. Sedangkan sistem mekanisasi yaitu merupakan sistem budidaya yang sudah menggunakan peralatan teknis dan yaitu seperti traktor, implemen bajak, implemen kairan, fertilizer, aplikator dalam teknis pengerjaannya. Manajemen rantai pasok yaitu struktur manajemen rantai pasok yang terdapat di perusahaan Madu Kismo antara lain adalah pemilihan pemasok, kesepakatan kontraktual, sistem transaksi, dan dalam pemilihan pembeli atau petani, pemasok di perusahaan Madu Kismo terlebih dahulu dibuat kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat dengan petani atau pembeli hanya terjadi ketika masa panen telah tiba yang berisi tentang sistem bagi hasil. Dan hubungan antara perusahaan Madu Kismo dengan pembeli bersifat kontrak perjanjian tahunan. Sedangkan sistem transaksi antara perusahaan dengan pembeli terjadi pada saat panen tebu telah tiba. Selanjutnya, kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja rantai pasok dimulai dari perancangan model yang terdiri dari atribut kinerja, matriks kinerja, dan alternatif yang dibentuk ke dalam hierarki AHP. Selanjutnya, alternatif pengoptimalan kinerja rantai pasok. Terdapat 3 alternatif solusi yang disarankan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Madu Kismo pada saat ini, yaitu peningkatan kemitraan dan peningkatan standar pabrik dalam pemenuhan bahan baku dan menambah pemasok tebu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Azizah yang telah menyampaikan materinya. Tadi sudah disampaikan mengenai supply chain management pada produk gula. Baiklah, sekarang kita beralih pada supply chain management pada produk mobil, lebih tepatnya pada PT Toyota, yang akan saya sampaikan sendiri. SCM pada produk mobil PT Toyota. Yang pertama, ada supplier atau pemasok. Supplier ini menyediakan suku cadang yang akan didistribusikan berupa komponen, material, peralatan, dan mesin produksi serta logistik. Suku cadang asli Toyota ini dapat didapatkan dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada TMC atau Toyota Motor Corp yang berasal dari Jepang. Yang kedua ada TMAP atau Toyota Motor Asia Pasifik, yang dimana barangnya ini bersumber dari Thailand, Taiwan, Malaysia, Filipina, Australia, dan lain-lain. Yang ketiga ada local supplier atau pabrik lokal, yaitu diantaranya ada PT Bando, PT Denso Indonesia, PT Kayaba, termasuk diantaranya in-house product milik pabrik TMMIN atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada bagian body parts, dan pabrik lokal lainnya. Baiklah, yang kedua ada manufacturing and production. Dalam proses manufacturing and production, PT TMMIN ini menyediakan fasilitas pabrik, yaitu 3 pabrik berada di Karawang berfokus dalam perakitan mobil, dan 2 pabrik di Sunter berfokus pada produksi mesin, komponen, dan peralatan mesin. Baiklah, yang ketiga ada PT Toyota Astra Motor atau PT TAM. PT TAM ini merupakan agen tunggal pemegang merek Toyota dan bertanggung jawab atas pelayanan purna jual kendaraan. Pada bagian TAM Service Part Logistic Division adalah divisi yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi suku cadang asli Toyota untuk kebutuhan pelanggan. Semua suku cadang ini telah memenuhi standar mutu yang diawasi oleh TMC.
PT TAM ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk jadi pada PT Toyota pada main dealer. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Jeki Harya Permana. Kepada Jeki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan retail atau distribution. 4. Retail atau distribution. 5 dealer utama Toyota, yaitu 1. PT Astra International Auto 2000. Kedua, PT New Ratna Motors. 3. PT Agung Automat. Keempat, PT Hasirat Abadi. Kelima, NP Haji Kalat TRDCO. Kita melakukan pengiriman langsung ke main dealer tersebut atau ke sub depot yang dimiliki oleh main dealer Hasirat Abadi. 5. Sub dealer brand VPS tempat sub dealer cabang, dealer bengkel dan toko suku cadang melakukan pemesanan suku cadang asli Toyota pada main dealer dan memasarkan dan melayani end user secara langsung. Customer and apparelance. Dari sisi pelayanan pelanggan, Toyota melakukan improvement dengan melakukan pengaturan ulang 5 dealer utama dalam rangka meminimasi biaya pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh pelanggan Toyota. Di sisi lain, Toyota mendapatkan informasi dari pelanggan atau flow information mengenai produk-produknya, baik kelebihan jika kurang melalui banyak metode di antara melalui klub mobil hingga review mobil di YouTube, sehingga biaya yang dibutuhkan akan lebih efisien dibandingkan menggunakan metode lain. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Jeki. Sekian materi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.